Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan petani rumahan ya. Kali ini kita berada di lahan bawang merah saya yang usianya masih 22 hari setelah tanam. Kita akan membahas tentang rumput ya kali ini. Seperti yang dilihat pada video saya ini, bawang merah ini saya tanam di lahan kering ya, di mana sumber airnya berasal dari diesel ini pakai Dongfeng saya. Dongfengnya sudah CDI, jadi sudah lebih mudah untuk menyalakannya. Ukurannya yang besar yang 17 PK. Nah, ini dari sumber air atau dari diesel ini kita aliri pakai selang. Ini sampingnya tanaman padi, teman-teman ya. Seperti yang dilihat pada video ini, alhamdulillah untuk mengatasi rumput ini tetap berhasil seperti cara yang pernah saya ucapkan dahulu. Padahal sebelum lahan ini ditanami bawang merah, ini merupakan lahan kosong ya, yang mana ditanami kacang kemarin sebelum ini. Jadi untuk rumput cukup lebat, cukup banyak, tapi dengan penanganan yang pas ini alhamdulillah rumputnya bersih. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita menanam bawang merah itu? Yang pertama itu kita siapkan herbisida ya, karena ini rumputnya dulu banyak. Ini saya anjurkan untuk menyiapkan herbisida terlebih dahulu. Herbisidanya apa? Kalau saya memakai ziram. Pakai ziram. Kalau tidak ada ziram pakai gul juga nggak apa-apa. Ziram ini bisa dibeli pada toko online atau toko pertanian di lingkungan daerah kalian ya. Ya kan, ini nggak terlihat rumput ya, cuma ada sedikit. Untuk bawang merah ini seperti yang kalian ketahui, jika rumput pada lahan bawang merah itu banyak, otomatis mempengaruhi pertumbuhan bawang merah juga. Karena secara tidak langsung rumput itu nanti akan berebut makanan, berebut pupuk sama bawang merah kita. Jadi nanti hasilnya bawang merah kita yang akan kalah ya. Karena kan rumput itu jauh lebih cepat pertumbuhannya daripada bawang. Apalagi rumput yang akarnya itu memanjang kemana-mana itu. Itu nanti bawang merahnya kalah jadi tidak bisa besar. Pada video kali ini saya menanam bawang merah ini dengan varietas Thailand Nganjuk seperti biasa, di mana bibitnya ini sudah siap tanam, bibitnya sudah usia 4 bulan. Pada usia ke-22 ini rumputnya kan tetap belum tumbuh ya. Rumputnya belum tumbuh. Nah, itu gimana sih sebenarnya cara pengaplikasiannya? Rumput itu yang pertama sebelum lahan kita ini ditanami bawang itu harus disemprot dulu pakai rumput yang sistemik kalau menurut saya. Dimana apabila disemprot itu nanti rumputnya akan mati sampai ke akar-akarnya, sampai ke biasanya umbinya ya kalau rumput jenis teki itu. Nah, dengan mengatasi sampai ke akar-akarnya ini nanti tidak akan tumbuh lagi. Lalu bagaimana kalau masih ada umbinya? Sebelum ditanam bawang merah kan kita biasanya melakukan pencacahan tanah atau rotari ya, atau apalah istilah kalian di tempat kalian. Itu kan membalikkan tanah yang ada sehingga nanti yang atas berada di bawah, yang bawah di atas, jadi campur aduk. Itu nanti akan terlihat umbi-umbi rumput. Nah, itu bisa diambil dahulu, teman-teman. Itu bisa dibersihkan dahulu, diambil dahulu, lalu ketika sudah siap, sudah bersih lahannya, itu kita semprot dengan herbisida yang pratumbuh. Kalau saat ini saya menggunakan ziram, tapi kalau tidak ada ziram pakai gul nggak apa-apa. Dulu saya juga pakai gul, tapi ziram ini juga sama.
ini mudah didapat, terus isinya banyak gitu teman-teman. Nah, penyemprotan ini usahakan sebelum bawang merah tanam ya teman-teman. Karena apa? Karena pada bawang merah yang sudah ditanami baru disemprot itu nanti akan ada efeknya. Efeknya itu kadang daunnya akan istilahnya itu puter kalau bahasa sini. Kalau dari lihat dari bentuknya itu daunnya tidak lurus, jadi belok kayak terkena apa obat suket, jadi nggak normal gitu lah istilahnya, nggak normal. Tapi itu nggak apa-apa, asalkan perawatannya juga harus tepat. Jadi lebih baik itu kita mencegah ya, kita mencegah daripada kita mengobati. Jadi kita itu harus apa namanya mencegah dahulu. Jadi usahakan penyemprotan bawang merah itu sebelum bawang merahnya ditanam. Jadi nanti agar kita bisa menghindari resiko dari bawang merah yang sakit. Jadi kalau awal tumbuh itu sudah sakit, ya kan? Bayangkan kalau awal tumbuhnya itu sudah sakit, kerdil ataupun puter itu tadi, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ke belakangnya. Di mana usia 10 hari setelah tanam itu harusnya sudah mulai terlihat daunnya, sudah mulai lebat, tapi bawang merahnya kita baru proses penyembuhan, baru selesai penyembuhan dari efek herbisida tadi. Nah, itu kan merugikan kita nantinya kan. Kalau kita rugi, ya secara nggak langsung nanti mempengaruhi pendapatan kita juga. Karena kan tujuan menanam bawang merah itu kan untuk mencari keuntungan. Nanti kalau ada apa namanya ada sisa bisa ditabung, kalau sisanya banyak bisa umroh gitu ya. Daftar haji sama keluarga, amin. Nah, lalu untuk rumput yang sudah terlanjur tumbuh, itu bagaimana? Kalau membicarakan mengenai rumput yang sudah terlanjur tumbuh atau penanganan herbisida di awal itu salah, itu ya kita bisa melakukan pencabutan manual ya. Kalau jenis rumput-rumput yang daun lebar itu biasanya mudah sekali ditangani. Tapi kalau rumput yang jenis teki, gerinting itu menurut saya agak sulit karena ya akarnya kan kemana-mana gitu. Jadi ketika dicabut umbinya itu masih tertinggal di dalam tanah, itu nanti akan merusak apa namanya bawang kita. Lalu pencabutannya itu di usia berapa? Kalau menurut saya bawang merah ini kan setiap hari menyirami ya teman-teman ya. Kalau saya ini kan di lahan kering jadi setiap hari menyirami minimal minimal 2 hari sekali saya siram itu. 2 hari sekali ini sambil menyiram itu sambil cabut rumput. Jadi ketika ada rumput 1, 2, 3 terlihat itu dicabut. Kalau rumputnya banyak gimana? Kalau rumputnya banyak kita ya usaha nyari pekerja tambahan untuk cabut rumput itu. Usahakan nyabut rumput tuh kalau lahannya kecil ya sehari selesai gitu. Kalau cukup banyak ya 2, 3 hari nggak apa-apa. Jadi nanti setelah dicabut rumputnya langsung kita berikan pupuk gitu. Bisa langsung kita berikan pupuk. Pemberian pupuk pertama kan biasanya usianya 10 sampai 15 hari. Lah itu pada waktu-waktu itu kita bisa mencabut di rumput yang banyak itu tadi, setelah dicabut di dipupuk. Jadi biar bawangnya tidak stres gitu. Nah, lalu bagaimana kalau rumputnya itu tertinggal akarnya? Kalau tertinggal akarnya ya kita pekerja itu kita kontrol. Jadi usahakan agar mencabut rumput itu tidak putus gitu. Selain kita kasih arahan, bisa juga kita siasati dengan kalau hari ini kita besok ya katakanlah besok. Kalau besok pagi kita mau cabut rumput, hari sebelumnya itu usahakan disiram. Jadi tujuannya agar tanahnya itu basah. Kalau tanahnya basah itu nanti kan rumput dicabut empuk gitu ya. Empuk tidak mudah putus. Itu harapannya seperti itu. Kalau saya biasanya seperti itu. Lalu
kan ada teman-teman tuh yang rumputnya itu dicabut setelah pendangiran pada usia 22 hari. Ya nggak apa-apa, di usia 22 hari didangir, disogrok itu, lalu sambil cabut rumput tuh nggak apa-apa. Tapi kan ini masalahnya kan tanamnya musim hujan ya. Kalau musim hujan tuh lebih baik jangan didangir. Kenapa? Kalau didangir itu nanti mudah boler gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ya apa namanya hal-hal sepele yang menyebabkan bulir itu tadi. Kalau usia sekian itu belum bisa didangir. Dangir itu usia 22 hari. Tapi pendangiran itu dilakukan pada musim kemarau. Kalau musim penghujan seperti ini tidak perlu didangir. Ya, seperti itu. Lalu ada yang bertanya, apa sih obat atau herbisida yang dipakai pada saat bawang sudah tumbuh? Apakah ada? Jawabannya ada, tapi tidak seefektif kalau bawang merahnya itu belum tanam. Ya, itu ya yang harus kalian catat. Lalu herbisidanya apa? Bocorannya ya sama. Herbisidanya itu rompas, prol gitu. Sama satunya agil, tapi agil itu cukup keras itu efeknya ke bawang merah. Kalau rompas sama prol itu juga sebenarnya juga keras, asalkan dosisnya tidak berlebihan. Kalau saya pribadi itu pakai rompas itu pada rumput yang berdaun sempit, sedangkan prol itu pada rumput yang berdaun lebar. Dosis yang digunakan seberapa? Biasanya saya 2 sendok makan itu sudah banyak menurut saya itu. Apakah disemprot dengan herbisida tersebut rumputnya akan mati? Jawabannya tidak. Rompas itu hanya, kalau menurut saya pribadi itu hanya kering. Jadi rumput daun sempit yang terkena rompas itu hanya kering. Sedangkan prol, kalau daun lebar terkena prol itu akan berhenti atau kerdil ya, rumputnya berhenti atau kerdil. Jadi harus tetap dicabut manual ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk mengatasi rumput agar lahan kalian bersih dari rumput, bisa kalian tiru yang saya pakai ini. Oh ya, di awal tadi untuk dosis zeram yang belum saya sebutkan ya. Untuk zeram itu saya pakai satu tutup. Pakai satu tutup sampai 2 tutup per tangki 16 liter ya. Dicampur air. Ini sangat sangat berbahaya zeram itu. Jadi kalau sampingnya itu padi atau tanaman jagung atau yang lainnya, itu usahakan kalau menyemprot itu jangan tinggi-tinggi, nanti kasihan tetangga kita ya. Yang mana kita mau mematikan rumput, malah tanaman tetangga kita yang mati. Itu kan nggak enak sama tetangga. Nah, mungkin dari sini itu yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada yang kurang paham, bisa tanya di kolom komentar. Atau bisa juga kalian usul bahas apa kita ke depannya. Salam dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.